Halo teman-teman, jumpa lagi di Tiang Politik. Apa gunanya koruptor di penjara hanya beberapa tahun kalau uang triliunan hasil curiannya masih aman di luar negeri dan dinikmati oleh anak cucunya? Kali ini kita bakal bedah topik panas, yaitu komitmen pengesahan RUU perampasan aset. Tapi ingat teman-teman, RUU ini pisau bermata dua. Bisa jadi senjata pembasmi koruptor atau malah salah sasaran ke warga biasa. Ya udah, biar lebih jelas, mari kita kumpas tuntas bersama-sama. Tapi jangan lupa subscribe channel ini, Tiang Politik. Termaksud penyusunan rancangan undang-undang tentang perampasan aset. RUU tentang perampasan aset masih dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, sehingga dapat memperkuat substansi undang-undang tersebut dan memiliki legitimasi yang kuat. Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Undang-undang perampasan aset itu kan mesti dibahas dengan DPR. Dan tadi juga sudah menerangkan bahwa pemerintah concern dengan persoalan ini, dan Pak Prabowo berkali-kali, bahkan sebelum ada demonstrasi itu, Pak Prabowo sudah menyampaikan itu kepada Ibu Puan agar DPR segera membahas ini. Maka apa yang bisa saya sampaikan kepada badan keahlian yang luar biasa, saya mendengar mereka serius banget mendalami ini, karena memang pimpinan Komisi 3 tidak memberi ampun. Ini harus segera dibahas. Harus segera dibahas, karena tekanan masyarakat jika ini ditunda-tunda akan semakin keras. Itu tidak akan membawa keuntungan buat fraksi-fraksi kita dan juga buat Komisi 3 dan DPR. Jadi perampasan aset tidak ada lagi perdebatan di pemerintah atau apa, tapi di DPR. Presiden sudah beri restu sikat harta koruptor lewat RUU perampasan aset. Tapi kenapa pembahasan di Senayan terkesan santai? Apakah mereka sedang teliti? Atau justru ada yang mulai was-was hartanya diperiksa? Menurut kalian, ini harus disahkan detik ini juga? Atau kita kawal ketat pasal demi pasal? Tulis pendapatmu di komentar. Setelah aspirasinya didengar DPR, kenapa aksi 27 Agustus masih harus dilakukan? Ratusan warga Pati yang tergabung dalam KMPB datang ke Jakarta untuk menuntut adanya pengesahan RUU perampasan aset. Mereka bahkan sudah mendirikan posko dan berencana untuk bertahan sampai aksi puncak di 27 Agustus besok. Gue setuju banget menyampaikan aspirasi itu hak seluruh masyarakat, apalagi soal pemberantasan korupsi. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah aksinya masih harus dilakukan dengan skala sebesar itu kalau proses yang mereka tuntut sedang dijalankan? Karena RUU perampasan aset sendiri masih masuk dalam prolegnas prioritas 2026 dan DPR sendiri menargetkan akan tuntas sebelum Desember 2026. Jadi masalahnya sekarang itu bukan RUU-nya mau dibahas atau enggak. Yang lebih penting justru bagaimana masyarakat ini ikut mengawal isi pasalnya, mengawal proses pembahasannya, sampai target pengesahannya itu benar-benar ditepati. Jadi jangan sampai aksi yang awalnya bertujuan untuk mengawal aspirasi justru membuka adanya ruang untuk provokasi. Apalagi kita udah pernah lihat bagaimana aksi massa di Agustus 2025 kemarin itu berubah menjadi kericuhan. Gimana menurut kalian? Masih perlu nggak aksi 27 Agustus besok? Sebelum kita bedah aturan ini secara tajam dan tuntas, bantu tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh grup keluarga dan teman-teman kalian. Di situasi yang tidak mudah seperti sekarang, ini saatnya seluruh elemen masyarakat bersatu tanpa terpecah belah. Kita tunjukkan bahwa rakyat tidak bisa dibodohi lagi oleh oknum yang ingin memperkaya diri sendiri dengan merugikan negara. Coba tulis di kolom komentar, dari daerah mana kalian menonton video ini? Mari kita hitung seberapa luas gerakan rakyat yang peduli akan keadilan dan masa depan Indonesia. Pastikan simak pembahasan ini sampai selesai, agar kita tahu cara mengawal aturan ini dengan tepat tanpa terkecoh oleh permainan kata di lapangan. Mari kita mulai pembahasannya. Teman-teman, jika RUU perampasan aset bisa segera disahkan, maka hak-hak rakyat yang digarong akan bisa diselamatkan. Oleh karena itu, silakan tulis dukungan kalian di kolom komentar agar para koruptor bedugal-bedugal itu semakin ketakutan. Dukungan penuh dari pimpinan tertinggi negara terhadap rancangan undang-undang perampasan aset memberikan secara harapan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika seorang kepala negara berdiri secara terbuka dan memberikan sinyal hijau untuk menyita seluruh harta hasil kejahatan korupsi, pesan yang disampaikan sangatlah jelas. Negara tidak boleh kalah oleh para pencuri uang rakyat. Komitmen ini dipandang sebagai bentuk keseriusan dalam menghadirkan instrumen hukum baru yang jauh lebih kuat, tegas dan berpihak pada keadilan sosial. Namun, drama pembentukan hukum yang sebenarnya justru berada di Gedung Senayan, Jakarta. Rakyat seringkali dibuat gemas ketika melihat proses pembahasan rancangan aturan penting ini yang berjalan sangat lambat. Publik kerap menyaksikan bagaimana usulan aturan hukum yang begitu berani bisa mengendap berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun di meja diskusi para wakil rakyat. Ketika dukungan dari sisi pemerintah sudah begitu terang benderang, timbul pertanyaan mendasar di tengah masyarakat. Mengapa langkah legislatif terkesan begitu berhati-hati, bahkan menyerupai gerakan yang sengaja diperlambat? Masyarakat yang makin kritis tentu berhak untuk mempertanyakan dinamika ini. Apakah keterlambatan ini murni karena rumitnya menyusun tiap ayat dan pasal,
Ataukah ada rasa cemas yang menyelimuti sebagian oknum ketika menyadari bahwa aset tak wajar mereka berpotensi diselidiki di kemudian hari? Membahas aturan yang memiliki kekuatan besar untuk memiskinkan seseorang memang membutuhkan ketelitian tinggi. Akan tetapi, jika ketelitian tersebut dijadikan alasan untuk terus mengulur waktu tanpa kepastian akhir, wajar jika rakyat mulai menaruh prasangka. Disinilah peran pengawasan publik menjadi sangat mendasar. Rakyat Indonesia hari ini bukan lagi penonton pasif yang bisa dipuaskan hanya dengan janji manis. Setiap warga negara berhak mengawal, mengkritik dan memastikan bahwa aturan perampasan aset ini benar-benar disahkan tanpa ada pasal yang sengaja diperlunak demi melindungi kepentingan kelompok tertentu. Suara publik yang terus bergema di media sosial maupun di ruang diskusi adalah alat kontrol paling ampuh untuk menjaga agar proses pembentukan aturan di Senayan tetap berjalan di lintasan yang benar, transparan, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Presiden Prabowo sudah memberi lampu hijau. Rakyat sudah berteriak segera sahkan. Tapi kenapa Senayan masih belum mengesahkan RUU ini? Teman-teman, menurut kalian ada apa ini? Coba tulis opini tajam kalian di kolom komentar. Dalam menyusun sebuah rancangan undang-undang yang memiliki dampak besar bagi masa depan negara, kita tidak boleh berhenti hanya pada semangat untuk mengesahkannya secara terburu-buru. Memang benar, keinginan masyarakat untuk melihat aturan ini segera berlaku sangatlah besar. Namun, mari kita cermati bersama secara tenang dan rasional. Sebuah aturan hukum yang dirancang untuk merampas aset haruslah dibangun di atas pondasi yang benar-benar kokoh. Jika rancangan ini dibuat secara ceroboh atau tergesa-gesa tanpa perhitungan yang matang, bukan tidak mungkin aturan yang niat awalnya untuk menindak kejahatan justru berubah menjadi instrumen hukum yang lepas kendali. Disinilah kita perlu memahami salah satu konsep utama yang sering diperbincangkan dalam rancangan aturan ini, yaitu mekanisme perampasan harta tanpa perlu menunggu proses pidana selesai. Dalam istilah sederhananya, negara diberikan kewenangan untuk menyita dan merampas kekayaan yang dicurigai kuat berasal dari tindak pidana, meskipun orang yang bersangkutan tidak dapat diadili secara langsung, misalnya karena yang bersangkutan melarikan diri ke luar negeri, meninggal dunia, atau mengalami kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk menjalani persidangan. Mekanisme ini sepintas terdengar sangat efektif dan menjadi jawaban atas kebuntuan hukum selama ini. Ketika para pelaku kejahatan berusaha sembunyi di balik celah hukum, negara tetap bisa mengejar dan mengambil kembali harta milik rakyat yang mereka kuasai. Namun, di balik kehebatan mekanisme tersebut, ada satu hal yang sangat penting untuk kita kawal bersama. Bagaimana mekanisme pengawasannya? Dalam sistem hukum yang sehat, setiap pemberian kewenangan yang sangat besar wajib diimbangi dengan sistem kontrol yang sangat ketat. Kita semua tahu bahwa dalam realitas penegakan hukum sehari-hari, potensi terjadinya kekeliruan administrasi atau bahkan penyalahgunaan wewenang oleh oknum-oknum tertentu masih menjadi tantangan nyata. Tanpa adanya batasan yang jelas, mekanisme pembuktian yang adil, dan pengawasan lembaga peradilan yang independen, instrumen yang begitu tajam ini dikhawatirkan dapat melenceng dari tujuan utamanya. Bayangkan sebuah situasi di mana ada warga negara yang jujur, pengusaha kecil, atau masyarakat awam yang secara tidak sengaja bertransaksi dengan pihak yang bermasalah tanpa mengetahui asal-usul hartanya. Jika aturan hukum tidak memberikan perlindungan yang tegas bagi pihak ketiga yang beritikat baik, maka warga yang tidak bersalah bisa ikut terseret dan kehilangan hak keikutsertaannya secara tidak adil. Kita tentu menginginkan hukum yang mampu bertindak tegas dan tanpa kompromi kepada siapa saja yang merugikan uang negara. Akan tetapi, pada saat yang sama, hukum tersebut harus tetap menjadi pelindung yang aman bagi seluruh rakyat biasa yang bekerja secara jujur dan taat pada aturan. Oleh sebab itu, tuntutan masyarakat kepada para pembuat kebijakan seharusnya berfokus pada dua hal utama, kecepatan dan ketepatan. Kita mendesak agar proses pembahasan ini tidak sengaja diulur-ulur atau dijadikan komoditas politik. Namun kita juga memperingatkan agar setiap bab, pasal, dan ayat disusun dengan sangat presisi. Keberatan-keberatan publik yang rasional terkait perlindungan hak milik yang sah, mekanisme sanggahan yang transparan, serta sistem audit terhadap aset yang disita bukanlah upaya untuk menghalangi jalannya aturan ini. Justru sebaliknya, sikap kritis tersebut adalah bentuk rasa sayang rakyat terhadap hukum di negeri ini. Rakyat menginginkan agar ketika rancangan aturan perampasan aset ini resmi disahkan menjadi undang-undang, ia menjadi instrumen hukum yang benar-benar sempurna. Sangat tajam ketika berhadapan dengan kejahatan keuangan skala besar, namun tetap tumpul dan tidak bisa digunakan secara sewenang-wenang terhadap masyarakat kecil.
Pengawasan publik yang konsisten adalah kunci utama untuk memastikan bahwa aturan baru ini lahir sebagai instrumen keadilan sejati, bukan sekadar aturan hukum biasa yang mudah dipermainkan di lapangan. Perubahan cara pandang dalam penegakan hukum pidana korupsi di era modern telah bergeser secara signifikan. Selama ini, tolok ukur keberhasilan penanganan kasus korupsi seringkali hanya dilihat dari seberapa banyak tersangka yang diproses hukum atau seberapa lama hukuman penjara yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Namun, jika kita melihat lebih dalam, strategi yang hanya berfokus pada pemidanaan badan terbukti belum mampu memberikan efek jera secara maksimal. Oleh karena itu, perampasan aset atau pengembalian kekayaan negara kini ditempatkan sebagai pilar utama dalam pemberantasan kejahatan keuangan. Secara sederhana, memenjarakan koruptor tanpa mengambil kembali harta yang dicurinya ibarat menangkap pelaku pencurian namun membiarkan hasil curian tersebut tetap dinikmati oleh kelompoknya. Seorang pelaku kejahatan bisa saja menjalani masa hukuman beberapa tahun di dalam lembaga pemasyarakatan. Namun, jika aset hasil kejahatan tersebut tetap aman, tersimpan rapi dalam rekening rahasia, atau telah diubah bentuknya menjadi berbagai barang mewah atas nama pihak lain, maka esensi dari hukuman itu sendiri menjadi luntur. Pelaku dapat menganggap masa tahanan hanya sebagai risiko kecil yang sebanding dengan jaminan finansial yang melimpah setelah ia bebas nantinya. Konsep utama yang diusung dalam pembaharuan hukum ini adalah mencabut nilai ekonomis dari tindak kejahatan itu sendiri. Dalam prinsip hukum internasional, pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada satu pihak pun yang boleh memperoleh keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Ketika instrumen perampasan aset diterapkan secara tegas, fokus utama petugas penegak hukum tidak hanya berhenti pada pembuktian kesalahan individu di pengadilan, melainkan juga melacak kemana saja alur uang tersebut mengalir. Pelacakan harta kekayaan menjadi langkah krusial yang membutuhkan integrasi data, transparansi transaksi keuangan, serta kerjasama antar lembaga. Proses melacak dan merampas kekayaan hasil kejahatan memang bukanlah perkara yang mudah. Di era digital saat ini, modus penyembunyian uang haram semakin rumit. Para pelaku seringkali memanfaatkan berbagai cara untuk menyamarkan asal-usul kekayaan mereka, seperti memindahkan dana antar negara, mengatasnamakan aset kepada anggota keluarga, hingga menginvestasikannya ke dalam bentuk bisnis yang terlihat sah. Tanpa adanya kerangka hukum yang spesifik dan kuat mengenai perampasan aset, negara akan selalu tertinggal satu langkah di belakang para pelaku kejahatan keuangan. Oleh sebab itu, pergeseran fokus dari sekadar memenjarakan badan menuju pemiskinan harta merupakan langkah strategis yang sangat dibutuhkan. Hukuman fisik yang dikombinasikan dengan penyitaan seluruh kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya akan memberikan efek jera yang jauh lebih nyata. Langkah ini menegaskan pesan bahwa kejahatan keuangan bukanlah transaksi yang menguntungkan. Ketika risiko kehilangan seluruh harta jauh lebih besar daripada hasil yang diperoleh, niat seseorang untuk menyalahgunakan kewenangan dapat ditekan secara signifikan. Pada akhirnya, keseriusan dalam mengembalikan kekayaan negara ini bukan sekadar persoalan angka-angka di atas kertas laporan keuangan. Ini adalah soal menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Harta yang berhasil disita dan dirampas oleh negara merupakan sumber daya vital yang seharusnya digunakan untuk mendanai berbagai fasilitas publik dan program kesejahteraan masyarakat. Dengan memastikan bahwa setiap rupiah hasil kejahatan dapat direbut kembali ke kas negara, kita sedang membangun sistem hukum yang tidak hanya menghukum orang yang salah, tetapi juga memulihkan hak-hak masyarakat yang telah dirugikan. Pertanyaan terbesar yang paling sering muncul di tengah masyarakat adalah, kemana sebenarnya seluruh uang dan aset hasil perampasan korupsi itu pergi setelah disita oleh negara? Kita sering mendengar angka fantastis, mulai dari puluhan miliar, triliunan, hingga belasan triliun rupiah yang berhasil dirampas kembali. Namun bagi masyarakat awam, angka-angka di atas kertas laporan keuangan seringkali terasa jauh dan tidak memiliki dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, bagian terpenting dari keberadaan aturan hukum perampasan aset adalah memastikan bahwa dana tersebut benar-benar kembali dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Secara teknis dan transparan, seluruh kekayaan hasil kejahatan yang berhasil dirampas oleh negara tidak akan langsung dibagi-bagikan secara tunai ke rekening masing-masing warga. Uang tersebut disetorkan secara resmi ke dalam kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. Dari kas negara inilah, dana tersebut kemudian diputar kembali untuk memperkuat ruang anggaran pembangunan nasional.
Disinilah letak hubungan yang sangat erat antara penegakan hukum perampasan aset dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat di berbagai pelosok daerah. Coba kita perhatikan realitas di sekitar kita. Korupsi yang terjadi di ranah anggaran publik bukanlah sekadar kejahatan administrasi biasa. Ketika anggaran pembangunan jalan dikorupsi, dampaknya adalah jalan desa yang rusak parah, berlubang, dan membahayakan keselamatan warga yang melintas. Ketika anggaran sektor pendidikan dikurangi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dampaknya adalah anak-anak sekolah yang harus belajar di bawah atap bangunan yang hampir roboh dan kekurangan sarana penunjang. Begitu pula ketika anggaran kesehatan disalahgunakan, dampaknya terasa langsung pada layanan puskesmas yang kurang maksimal, serta kelangkaan obat-obatan dasar bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian, pengembalian kekayaan negara hasil perampasan aset adalah instrumen pemulihan keadilan sosial yang sangat nyata. Ketika triliunan rupiah uang rakyat berhasil diselamatkan dan dimasukkan kembali ke kas negara, dana tersebut menjadi modal utama untuk memperbaiki berbagai jalan rusak, membangun dan merehabilitasi gedung sekolah, melengkapi fasilitas rumah sakit daerah, serta memperkuat program jaminan dan bantuan sosial bagi warga yang kurang mampu. Setiap rupiah yang disita dari para pelaku kejahatan keuangan pada hakikatnya adalah hak rakyat yang dikembalikan ke tempat yang seharusnya. Inilah alasan utama mengapa seluruh elemen masyarakat harus tetap bersatu dan konsisten dalam mengawal proses pembentukan aturan hukum ini sampai tuntas. Perjuangan memiskinkan para koruptor bukan sekadar urusan melampiaskan rasa amarah, melainkan perjuangan untuk merebut kembali modal pembangunan bangsa demi masa depan generasi penerus. Ketika hukum berdiri tegak, adil, dan tanpa kompromi, maka kekayaan negara akan benar-benar mengalir sepenuhnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Di balik riuhnya diskusi mengenai penegakan hukum dan perampasan aset, ada satu hal mendasar yang perlu kita rawat bersama: harapan. Sebagai rakyat kecil yang sehari-hari berjuang menafkahi keluarga dan memenuhi kebutuhan hidup, sangat wajar jika rasa lelah dan kejenuhan kerap menghampiri ketika melihat berita penyelewengan anggaran. Namun, di tengah semua itu, kita harus tetap percaya bahwa Indonesia tidak pernah kekurangan orang baik. Masih banyak pejabat, aparat, dan penegak hukum yang bekerja dengan jujur, memegang teguh integritas, serta sungguh-sungguh mendedikasikan hidupnya untuk melayani masyarakat. Keberadaan para pemimpin bersih inilah yang menjadi pilar penopang negeri ini agar tetap berdiri kokoh. Sebagai rakyat, kita menaruh harapan besar kepada para ketua partai politik dan pimpinan lembaga tinggi negara. Kita sangat merindukan momen di mana perbedaan kepentingan politik dapat disisihkan demi satu tujuan mulia, bersatu mengesahkan undang-undang perampasan aset. Ketika para pemimpin bangsa dan ketua umum partai duduk bersama dalam satu visi yang sama untuk memiskinkan koruptor, disitulah titik balik kejayaan hukum Indonesia dimulai. Persatuan para pimpinan ini akan menjadi sinyal kuat bahwa negara tidak memberi ruang sedikit pun bagi kejahatan keuangan. Sembari menaruh harapan tersebut, doa tulus selalu kita panjatkan untuk para pemimpin dan pejabat yang berani berdiri lurus. Semoga beliau-beliau selalu diberikan kesehatan, kekuatan fisik dan mental, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita berdoa agar para pimpinan yang bersih ini senantiasa dijauhkan dari lingkaran pengkhianat bangsa, orang-orang yang berpura-pura setia di depan umum, tetapi di belakang justru merusak kepercayaan publik demi keuntungan pribadi. Semoga langkah para pejabat yang jujur selalu dipermudah dalam membawa Indonesia menuju masa depan yang bebas dari korupsi. Bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia, di situasi yang penuh tantangan seperti saat ini, kunci utama kita adalah persatuan. Kita tidak boleh mudah terprovokasi atau diadu domba oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Dalam kondisi di mana diskursus publik sedang hangat, pasti ada pihak yang sengaja memanfaatkan keadaan untuk membenturkan masyarakat dengan pemerintah, menciptakan keresahan, atau memecah belah solidaritas warga. Kita harus menyikapi setiap informasi dengan kepala dingin dan akal sehat, agar energi kita tidak habis untuk berselisih sesama anak bangsa, melainkan fokus mengawal penegakan hukum secara damai dan bermartabat. Penting untuk ditegaskan bahwa seluruh pembahasan dan penyampaian ini dibuat sama sekali bukan untuk menyudutkan pihak manapun, lembaga manapun, atau individu manapun. Video dan narasi ini lahir murni dari rasa cinta yang mendalam terhadap tanah air, sebagai bentuk aspirasi, edukasi publik, dan dukungan moral agar penegakan hukum di Indonesia semakin adil, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Mari kita jaga persatuan, tetap kritis dengan cara yang santun, dan terus melangkah bersama demi Indonesia yang bersih dan maju.
Oke teman-teman, terima kasih masih bersama Tiang Politik. Teman-teman, setelah kita mendengarkan dan menyimak penjelasan tadi, sekarang saatnya kita beropini. Ngobrol cantik sambil minum kopi. Kita minum kopi terlebih dahulu teman-teman. Ini kopi asli Indonesia. Teman-teman, jika kalian memiliki pandangan atau opini, silakan tulis di kolom komentar. Mari kita berdiskusi bersama-sama, tapi tentu tanpa mencaci maki siapapun, tanpa menyudutkan pihak manapun. Teman-teman, setelah mengupas tuntas seluruh peta permasalahan seputar rancangan undang-undang perampasan aset ini, ada satu benang merah yang sangat jelas, yaitu rakyat Indonesia sudah berada di titik jenuh tertingginya terhadap pola penegakan hukum kasus korupsi yang ada selama ini. Selama berpuluh-puluh tahun, masyarakat dipertontonkan drama yang sama. Koruptor ditangkap, dipamerkan dengan baju tahanan, lalu divonis penjara beberapa tahun. Namun, ironisnya, setelah keluar dari penjara, mereka bisa kembali hidup mewah, menikmati harta hasil curian yang disimpan rapi atas nama kerabat atau disembunyikan di luar negeri. Bahkan teman-teman, ada yang masih bisa menyalonkan diri lagi atau membuat partai politik. Sungguh ironis. Teman-teman, kondisi tersebut bukan sekedar tidak adil, tetapi merupakan bentuk penghinaan terhadap kerja keras rakyat kecil yang memeras keringat setiap hari hanya untuk menyambung hidup. Oleh karena itu, opini publik secara mendasar melihat bahwa RUU perampasan aset bukan lagi sekedar pelengkap aturan hukum, melainkan harga mati bagi pemulihan keadilan di negara tercinta kita, Indonesia. Teman-teman, kita semua tahu dukungan terbuka yang disampaikan oleh sang presiden, yaitu Presiden Prabowo, untuk menyikat koruptor dan merampas asetnya merupakan sinyal politik yang sangat positif. Hal ini menunjukkan bahwa puncak pimpinan negara mendengar jeritan rakyat di akar rumput. Namun, dukungan politik dari istana baru sebatas langkah awal. Ujian sesungguhnya berada di gedung mewah DPR. Rakyat tidak boleh terbuai hanya oleh janji dan retorika politik. Sejarah pembentukan undang-undang di negeri ini mengajarkan kita untuk selalu waspada. Seringkali aturan yang sangat dibutuhkan rakyat tiba-tiba menguap, diulur-ulur pembahasannya, atau dilemahkan isi pasalnya di tengah jalan. Target pengesahan aturan ini sebelum akhir tahun 2026 harus terus dikawal secara ketat oleh publik. Kita ingin memastikan bahwa DPR benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan karena ada ketakutan jika kekayaan tidak wajar milik oknum-oknum tertentu ikut terseret. Teman-teman, konsep utama dalam RUU ini yaitu perampasan aset berbasis non-pidanaan.
Ini merupakan terobosan hukum yang luar biasa, teman-teman. Negara tidak perlu lagi pusing atau menunggu proses pengadilan pidana yang berlarut-larut jika si koruptor kabur ke luar negeri atau berpura-pura sakit, bahkan meninggal dunia. Setelah dicek, selama ada bukti sah bahwa suatu harta diperoleh dari hasil kejahatan korupsi, negara bisa langsung merampasnya. Namun, kita sebagai masyarakat yang cerdas dan dewasa, kita juga harus menuntut agar senjata raksasa ini memiliki paduan penggunaan yang sangat presisi. Kita menginginkan undang-undang yang galak dan tak memiliki ampun kepada koruptor, tetapi di saat yang sama harus sangat aman bagi warga negara yang jujur. Jangan sampai karena aturan ini dibuat terburu-buru atau mengandung pasal-pasal karet, kewenangan ini malah disalahgunakan oleh oknum aparat hukum yang nakal untuk menakut-nakuti pengusaha kecil atau menyita aset warga biasa yang hanya melakukan kesalahan administrasi. Hukum harus menjadi pisau bedah yang presisi. Harus tajam memotong kanker korupsi, tapi melindungi tubuh rakyat yang sehat. Teman-teman, poin paling vital dari seluruh pembahasan ini adalah pemahaman bahwa korupsi itu bukan sekedar kejahatan keuangan di atas kertas laporan audit. Korupsi adalah perampokan langsung terhadap kualitas hidup rakyat kecil. Jadi teman-teman, setiap ada koruptor, hidup kita menjadi menderita. Yang dirugikan kita sebagai rakyat kecil. Teman-teman, ketika uang yang sangat banyak itu digerogoti oleh mafia anggaran, maka petani kecil harus menanggung rugi karena hasil panennya busuk akibat jalan desa yang rusak parah dan tak kunjung diperbaiki. Lalu, anak-anak di pelosok negeri harus belajar di bawah atap sekolah yang nyaris roboh karena dana bangunannya dipangkas. Dan yang paling miris, para lansia dan ibu hamil kesulitan mendapatkan pelayanan atau obat-obatan yang berkualitas di puskesmas. Inilah akibat para koruptor itu masih merajalela di negeri kita. Maka dari itu teman-teman, ketika harta koruptor dirampas dan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak, uang tersebut akan kembali berputar menjadi modal pembangunan publik. Merampas aset koruptor berarti membangun jalan yang layak, memperbaiki sekolahan yang rusak, melengkapi fasilitas rumah sakit, dan menyediakan beasiswa serta jaminan sosial bagi rakyat miskin. Ini bukan bentuk balas dendam hukum teman-teman, melainkan upaya memulihkan hak-hak dasar rakyat yang selama ini dicuri. Teman-teman, dalam mengawal isu besar ini, kita sebagai rakyat harus berdiri tegak di atas prinsip persatuan dan kedewasaan berdemokrasi. Menjaga stabilitas negara adalah tanggung jawab kita bersama. Memberi kritik yang pedas dan tajam kepada pemerintah maupun DPR
adalah hak konstitusional agar kekuasaan tidak berjalan ugal-ugalan. Namun, kritik tersebut harus disampaikan secara bijak, berdasarkan data yang akurat, dan jauh dari caci maki serta kebencian yang memecah belah. Rakyat menaruh harapan besar agar pemerintah berani bertindak tegas tanpa pandang bulu terhadap siapapun yang terbukti merugikan negara. Tak peduli dia anak siapa, dia keturunan siapa, dia jabatannya apa, dia bintangnya berapa, tidak peduli. Jika oknum itu bersalah, maka dia harus dihukum dengan adil. Teman-teman, kita masih meyakini bahwa di dalam sistem pemerintahan dan aparat penegak hukum kita masih banyak pejabat-pejabat yang bersih, yang jujur dan tulus bekerja untuk kita semua sebagai rakyat. Tugas kita adalah memberi mereka pembelaan dari fitnah-fitnah para mafia-mafia yang membuat narasi untuk memojokkan mereka. Oleh karena itu teman-teman, mari kita bersatu, mari kita merapatkan barisan, kita dukung penuh kebijakan pemerintah yang pro rakyat. Kita menyuarakan dengan cara yang bijak, karena mengkritik pemerintah adalah rasa cinta kita kepada negara ini. Tapi kalau kita melakukannya dengan kekerasan, maka itu hanya merugikan warga negara yang lain. Jangan pernah membuat kerusuhan teman-teman. Jangan pernah mengganggu aktivitas warga negara yang lain yang sedang mencari nafkah untuk keluarganya. Mari kita dewasa, kita kritis, dan kita demokrasi. Teman-teman, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini, Tiang Politik. Sampai bertemu di video selanjutnya. Merdeka, merdeka, merdeka.